Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di pagi menjelang siang ini pembahasan yang sangat sederhana tetapi sangat penting untuk disampaikan tentang hak-hak dalam bertetangga. Ada sebuah hadis yang mungkin sebagian kita sering mendengarnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah inna fulanatan yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulanatan yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaq bil athwari minal aqad wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata seorang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, sesungguhnya ada seorang wanita sangat dikenal dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, dan banyaknya sedekah. Artinya kalau malam wanita ini tidak pernah meninggalkan salat malam. Kalau siang wanita ini juga senantiasa melaksanakan puasa sunnah. Dan tidak ada tempat-tempat yang sangat berhajat kepada sedekah, dia pun sedekahkan hartanya. Tapi masalahnya ada satu kekurangan. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi lisannya senantiasa menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan hiya finnar, wanita itu layak masuk neraka. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, tapi di sana ada seorang wanita tidak dikenal salat malamnya, tidak dikenal sedekahnya, bahkan tidak dikenal puasanya. Artinya tidak banyak salat malam, tidak banyak berpuasa sunnah, dan tidak banyak bersedekah.
wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya subhanallah dia jaga supaya tidak menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya fil jannah, wanita itu layak masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam hadis ini ada dua wanita, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah lisan-lisan kita. Yang satu dikenal dengan salat malamnya, yang satu dikenal dengan puasa sunnahnya, yang satu dikenal dengan sedekahnya, tapi juga dikenal dengan lisannya, selalu menyakiti tetangganya. Tapi yang satunya memang mungkin salat malamnya kurang, puasa sunnahnya juga kurang, sedekahnya juga kurang, tapi dia berusaha menjaga lisannya untuk tidak menyakiti tetangganya. Maka wanita yang pertama kata Rasul, hiya finnar, wanita itu layak masuk neraka. Tapi wanita yang kedua kata Rasul, hiya fil jannah, wanita yang kedua layak masuk surga. Dari sini kita tahu bahwa wanita yang pertama masuk neraka itu bukan karena mabuk, bukan karena zina, bukan karena judi, bukan karena menyakiti dengan fisiknya, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Itu pula yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Pantaslah Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an sambil memegang lidahnya dan mengatakan, waihaka ya Mu'adz, fahal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'adz, bukankah kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena lisan-lisan mereka? Maka pentingnya di sini menjaga lisan. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara hak bertetangga itu tidak boleh menyakiti tetangganya. Ada 9 jenis, di mana 9 jenis ini dianggap seseorang telah menyakiti tetangganya. Apa saja? Pertama, al-idza'u bil lisan, menyakiti dengan lisannya. Dengan cara apa menyakiti tetangganya dengan lisannya? Bi tariqil ghibati awil qadfi awil syatmi awil buhtani awil la'ni. Boleh jadi dengan cara menggibah tetangganya, menuduh tetangganya, mencela tetangganya, berdusta kepada tetangganya, atau boleh jadi melaknat tetangganya. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Sangat banyak kemudian orang-orang itu yang sadar ataupun tidak, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya dengan cara menggibahnya atau menuduh yang tidak-tidak, ataupun mungkin mencela dan melaknatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Seorang mukmin itu bukan tukang cela, bukan tukang laknat, tidak juga mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min, tidak dianggap seorang mukmin kalau lisannya masih suka mencela, kalau lisannya masih suka melaknat, kalau lisannya masih suka mengeluarkan kata-kata fahish kotor,
ataupun badhi, kata-kata kasar. Ini yang pertama, menyakiti dengan lisan, dan ini yang paling banyak dan yang paling berbahaya. Yang kedua, al-idza bil aini, menyakiti dengan matanya. Dengan cara apa menyakiti tetangga dengan mata itu? Dengan cara mengintip-ngintip tetangganya, mencari-cari auratnya, mencari-cari keburukannya. Lah ini juga bagian daripada menyakiti tetangganya. Memandang tetangganya dengan sinis, memandang tetangganya dengan penuh kedengkian dan kebencian, maka ini juga bagian daripada menyakiti tetangga. Kata Rasul, la yahillu li muslimin an yanzura ila akhi bi nadratin tu'dhi. Tidak halal bagi seorang muslim memandang saudaranya dengan pandangan yang menyakiti orang yang dipandangnya. Ya Bu ya. Jadi kedua mata juga bisa dianggap menyakiti tetangganya kalau pandangannya itu adalah pandangan jahat, pandangan sinis, pandangan tidak suka. Kemudian juga yang ketiga, al-idza bil udhun, menyakiti tetangga dengan kedua telinga. Caranya apa? Al-istima'u ila hadithin nas, au tasjil aswatihim, berusaha mendengarkan ucapan tetangganya. Tetangga lagi ngobrol, ibu nguping. Ngomong apa tetangga? Jangan-jangan dia sedang ngomongin saya pula. Atau merekamnya. Sekarang kan sudah ada rekam tuh Bu, sengaja direkam tuh. Maka Nabi SAW sangat melarang. Man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, barang siapa yang mendengar kepada pembicaraan sebuah kaum dan dia tidak suka pendengarannya didengar orang, subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah, akan dicucurkan padanya timah panas di kedua lubang telinganya pada hari kiamat. Maka jangan suka tajassus Bu, mencari-cari aurat orang lain dengan cara mengendap-endap mendengarkan pembicaraan orang. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-idza bil farj, menyakiti tetangga dengan kemaluannya. Dengan cara apa? Berzinah dengan tetangganya. Nabi SAW pernah bersabda ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bertanya soal dosa yang paling besar. Apa kata Rasul? Antuzani khalilata jari, engkau berzinah dengan tetanggamu. Betapa banyak kasus-kasus kan Bu, kadang-kadang suaminya kerja entah kemana, mungkin ke luar negeri, mungkin kerja di kapal yang terkadang pulangnya mungkin setahun sekali. Terkadang ada juga yang kemudian berhubungan atau berzinah dengan tetangganya. Naudzubillah. Berzinah dengan tetangga Bu, itu lebih besar dosanya dibandingkan berzinah dengan seorang pelacur. Sama-sama dosa besar tuh. Tapi berzinah dengan tetangga itu dosanya 2 kali lipat. Pertama dosa zinahnya, yang kedua berdosa karena merobek hak dengan tetangga. Makanya kenapa ini juga bagian daripada menyakiti tetangganya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-idza bil yad, menyakiti tetangga dengan kedua tangannya. Seperti ramyu az-zabalati, buang sampah sembarangan, meletakkan sampah di depan rumah tetangganya.
itu harus memberikan keselamatan kepada muslim yang lainnya, baik dengan lisan ataupun dengan tangannya. Yang keenam, al-idza'u birrijli, menyakiti tetangga dengan kedua kakinya. Seperti apa, Bu? Ad-dukhulu fi baiti jarih bi ghairi idni au fi awqatin ghairi munasabah, masuk ke rumah tetangga tanpa izin ataupun masuk ke rumah tetangga di waktu-waktu yang tidak tepat. Boleh jadi mungkin tetangga sedang sakit, sedang tidur, sedang istirahat gitu ya. Boleh jadi mungkin ibu sudah akrab dengan dia, tapi bukan berarti keakraban ibu dengan tetangga boleh sembarang masuk seolah-olah rumah tetangga rumah ibu. Enggak begitu, tetap ada adabnya. Masuk ke rumah orang harus diketuk, harus mengucapkan salam, bukan main belusuk saja kayak pos kamling. Enggak begitu. Nah, ini juga bisa dianggap menyakiti dengan kedua kakinya. Atau yang nomor 7, idza'uhu fi malihi, atau menyakiti tetangga dengan hartanya. Dengan cara apa? Ifsadu amwalihi, merusak hartanya. Ibu pinjam panci, kadang-kadang nggak dibalikin, tahu-tahu sekali dibalikin sudah gosong semua, bawah atas semuanya. Kalau pinjam, Bu, sebagaimana minjemnya seperti itu dibalikinnya. Pinjam ember bagus-bagus, pulang bolong. Ini kan menyakiti harta tetangga ya, maka tidak boleh menyakiti harta tetangga dengan cara merusak hartanya, atau mungkin dengan cara memakan harta tetangga dengan cara batin. Pinjam uang nggak mau dibayar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, al-idza bis-sauti, menyakiti tetangga dengan suara. Ibu nyetel murotal umpamanya kan, bagus kan murotal tuh, Bu. Imam Sudais yang setel, tapi volumenya full. Bukan tetangga sebelah saja itu yang dengar, sampai ke jalan raya dengar. Ini masjid mana ini yang baca qiraah? Rupanya di rumah ibu pula. Nggak boleh, Bu. Kalau baca Quran saja mengganggu tetangga nggak boleh, apalagi pula musik. Makanya saya ingatkan, Bu, kalau ibu punya acara entah walimah, jangan mengganggu tetangga. Kadang-kadang ada walimah 3 hari 3 malam, Bu, tetangga nggak bisa tidur, genjreng-genjreng masuk siang malam. Lah ini kan menyakiti tetangganya, ya. Maka jangan sampai menyakiti dengan suara. Kemudian yang terakhir, yang nomor 9, al-idza'u birrawaih al-karihah, termasuk menyakiti tetangga dengan menyebarkan bau-bau yang tidak sedap. Ibu benar, boleh jadi mungkin ada bangkai tikus, atau mungkin ibu habis masak, mungkin ada tulang-tulang yang kalau seandainya diendapkan sehari 2 hari keluar baunya tuh. Mungkin ibu sudah tepat, ibu melemparkan sampah itu memang di tong sampah yang ada di depan ibu. Tapi kalau sudah sehari 2 hari tiba-tiba membusuk, kemudian bau, kemudian baunya sampai ke rumah tetangga, apalagi masuk sampai ke dalam rumahnya, ini sama dengan menyakiti, Bu. Makanya ibu kalau membuang hal-hal yang kira-kira ini tukang sampah ini 2 hari sekali, 3 hari sekali ngambil, Bu, ikat yang kencang ya, kalau bisa itu dilapisi kreseknya, supaya kalaupun dia membusuk cukup dalam kresek saja, jangan sampai kemudian baunya sampai ke rumah tetangganya. Itu bisa menyakiti, Bu. Itu bisa menyakiti. Atau ibu mungkin goreng ikan asin gitu kan, kebetulan masuk pula ke ventilasi tetangga tuh. Ibu minta maaf kan gitu, maaf ya, mungkin saya lagi goreng asin, sambil ngasih lah 1 biji, tak jadilah kan gitu, nyogok ya. Tapi yang jelas bahwa menyakiti dengan bau juga bagian daripada menyakiti tetangganya. Inilah 9 poin
yang biasanya dilakukan di masyarakat, orang itu dianggap menyakiti tetangganya. Menyakiti dengan lisannya, menyakiti dengan matanya, menyakiti dengan telinganya, menyakiti dengan kemaluannya, menyakiti dengan tangannya, menyakiti dengan kakinya, menyakiti dengan hartanya, menyakiti dengan suaranya, atau menyakiti dengan baunya. Maka 9-9-nya masuk dalam hadis Nabi yang kata Nabi SAW, hiya finnar, orang itu layak masuk neraka kalau dia masih menyakiti tetangganya. Makanya ada hadis yang mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'man jaru bawa'iqa, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tentu yang dimaksud tidak masuk surga bukan selamanya, tidak, tetapi tidak masuk surga itu pada kelompok yang awal-awal masuk surga. Boleh jadi mungkin diakhirkan untuk masuk surganya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama yang sangat sempurna, sehingga kesempurnaan Islam ini juga mencakup nilai-nilai dan juga akhlak yang luhur yang menyentuh lapisan-lapisan masyarakat, termasuk juga memberikan hak-hak kepada tetangganya. Lalu apa saja hak-hak yang harus kita berikan kepada tetangga itu? Yang pertama, para ulama mengatakan hak yang pertama adalah mengucapkan salam. Sebagai tetangga, Bu, ucapkan salam. Kalau memang tetangganya muslim, Bu, ya. Kalau tetangganya bukan seorang muslim, ya tidak perlu. Tapi kalau tetangganya seorang muslim, kalau ibu ketemu, ucapkan salam. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ini penting, karena ucapan salam itu sekalipun sederhana gitu ya, tapi ini bisa mengikat saling menyayangi antar tetangga dan saling menghormati antar tetangga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-ta'awun bainal jiran, saling membantu dan menolong. Kalau kita hidup bertetangga itu harus saling membantu dan menolong, baik secara materi ataupun mungkin secara moral. Karena begini, Bu, kita tahu bahwa hidup bermasyarakat ini kita tidak mungkin hidup sendirian. Di sebelah kita ada manusia, ada tetangga, yang terkadang tetangga yang terkadang bukan keluarga, tidak ada hubungan dengan kita. Dia bukan saudara, bukan paman, bukan ponakan, tidak ada hubungan darah dengan kita. Tapi terkadang mereka pula yang pertama kali paham dengan kondisi kita. Berapa banyak orang yang sakit, keluarganya tidak tahu, tetangganya tahu. Berapa banyak orang-orang yang kemudian memerlukan pengobatan, keluarganya tidak tahu, tetangganya yang bawa kita ke rumah sakit. Berapa banyak kemudian orang yang memusuhi kita, tetangga kita pula yang membela kita. Makanya tolong menolong dalam tetangga itu penting, karena itu bagian daripada hormat menghormati. Orang yang tidak menghormati orang lain, maka jangan salahkan nanti Allah kirim orang-orang yang tidak pernah menghormati kita. Jangan ingin dihormat orang kalau tidak pernah menghormat orang. Jangan ingin ditolong orang kalau tidak pernah menolong orang. Itulah kaidah dalam Islam, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu kepada manusia, maka manusia juga akan melakukan sesuatu yang sama kepadamu. Itu kaidah. Kalau kita berbuat baik sama orang, maka orang akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat jahat kepada orang, maka orang juga akan berbuat jahat kepada kita. Tetapi, Bu, terkadang di masyarakat ini
begini, kalau ada orang yang sudah mau menolong kita, satu kali dia tolong, kemudian minta tolong lagi, 2 kali dia tolong, itu jadi andalan, jadi langganan. Ya. Boleh kita minta tolong, tapi jangan dijadikan langganan. Kayak ibu ke warung aja, kalau ke warung nggak apa-apa jadi langganan. Tapi kalau minta tolong jadi langganan, Bu, yang namanya orang itu, Bu, terkadang ada waktu iqbal, terkadang ada waktu idbar. Terkadang ada waktu iqbal, hati manusia itu lapang, terbuka, mau nolong kita. Tapi ada waktu-waktunya manusia itu idbar. Idbar itu artinya lagi sempit dadanya, banyak masalah dengan kehidupannya, banyak masalah dengan keluarganya. Datang pula kita minta tolong. Maka lihat-lihat orang itu. Sekali 2 kali bolehlah kan gitu. Biasa kalau sekali 2 kali mau nolong orang itu. Tapi kalau sudah 4-5 kali, kadang-kadang